Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan insyaAllah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir kepada Allah, mudah-mudahan Allah catat, Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita masih tentang sedekah sunnah, dan ini terakhir kita bahas tentang sedekah ini. Di pertemuan yang lalu kita membahas yaitu sedekah itu ketika mau disalurkan, maka salurkan lebih dahulu kepada orang-orang yang terdekat, terutama yang punya hubungan rahim, karena itu mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah sekaligus pahala silaturahim. Bahkan seorang istri disunnahkan bersedekah kepada suaminya dibandingkan kepada suami orang. Jadi lebih utama bersedekah kepada suami sendiri. Jadi jangan utamakan dulu suami orang, apalagi suami kalau dalam keadaan pas-pasan, ya. Karena hari ini banyak istri yang sudah lulus P3K, ya, dan suami masih honorer, itu sedekah yang paling utama diantaranya kepada suami, ya. Dan seterusnya kepada kerabat-kerabat yang jauh. Nah, jadi setelah kerabat terpenuhi, barulah kita bersedekah kepada orang-orang yang tak punya hubungan rahim, dari fakir, miskin, anak-anak yatim. Baik, kemudian bersedekah kepada orang kaya, kepada orang kafir, dan kepada orang fasik. Para ulama mengatakan dibolehkan, tidak ada suatu larangan untuk bersedekah kepada orang yang kaya ataupun kafir ataupun fasik. Dan ini sudah pernah terjadi di masa Nabi, seseorang yang bersedekah kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ya, dia sempat bersedekah di malam hari kepada pencuri, kepada penzina. Lalu malam besoknya dia sedekahkan kepada orang kaya.
Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan sedekahku? Rasulullah menjawab, sedekahnya sempurna berdasarkan niatnya, bahkan manfaatnya dia menyindir orang kaya dengan sedekahnya, agar si kaya pun jangan hanya menerima sedekah, tapi seharusnya dia juga bersedekah. Sedekah kepada ahli maksiat pun tidak dilarang. Dan ini walaupun hati kita kadang-kadang kurang seret bersedekah kepada orang maksiat, makanya selalu kalau pilihannya si miskin yang salat dengan si miskin yang tak salat, maka kita akan mengatakan kasih ke si miskin yang salat aja, kepa dia tolong orang anak semayang. Itu bisikan hati, itu bisikan hati dari Allah. Itu sebuah skenario bahawa orang yang tak dekat dengan Allah itu jauh dari keberkahan rezeki. Karena Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa maka dia diberikan banyak jalan keluar dari hidupnya, lalu kemudian dia mendapat rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi itu janji kepada orang takwa. Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Maka kebalikannya, mafhumnya bisa kita tebak. Berarti kalau tidak takwa, maka tidak ada pertolongan, juga tidak banyak jalan-jalan pintu rezeki yang masuk. Oleh karenanya, orang hana semayang, orang tak salat, tak puasa Ramadan, itu orang juga malas memberi. Nah, malas memberi itu siapa yang membisikkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhentilah atau banyaklah orang-orang yang tak mau memberi rezekinya kepada orang yang tidak bertakwa. Maka hidup si ahli maksiat itu semakin sempit, semakin sempit. Nah, itu akibat kemaksiatan. Nah, ini kemaksiatan itu mempengaruhi keberkahan rezeki. Baik. Berikutnya, sadaqatul madyun wa man alaihi nafaqah. Sedekahnya madyun. Madyun ni apa? Orang-orang madyun. Hendaklah ngapain kita ngurus sedekah orang madyun? Madyun ni sedekahnya orang yang terhutang. Maksudnya dia terhutang, dia punya hutang. Selama dia punya hutang, apakah boleh dia bersedekah? Apakah diterima sedekahnya? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan tahrimus sedekah, haram sedekah, haram bersedekah min madin la yajid lidainihi wafa. Orang yang sedang terhutang dan dia tidak menemukan jalan untuk membayarkan hutangnya, maka di saat seperti itu apapun yang dia miliki diharamkan bersedekah, karena dia harus lebih dahulu menyelesaikan hutangnya. Hutang itu wajib dibayar, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Maka mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Jadi ini mazhab Syafi'i yang mengatakan haram. Kalau begitu, siapa yang bersedekah dalam keadaan belum bayar hutang, sedekahnya menjadi dosa. Kenapa? Karena dia menzalimi orang yang
belum dibayarkan hutangnya. Ini ketegasan dari mazhab Syafi'i. Ada juga pandangan dari mazhab yang lain mengatakan yustahabbu ala yatasaddaq man alaihi dain. Mazhab lain mengatakan bahawa disunnahkan untuk tidak bersedekah bagi mereka yang masih mempunyai hutang. Aw man tulzimuhu nafaqatun li nafsihi wa 'ayalihi. Juga tidak boleh bersedekah kepada mereka yang masih belum selesai atau belum ada kelebihan dari tanggungan menafkahi keluarga. Jadi di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, orang yang berhutang tidak boleh sedekah. Sebagian ulama mengatakan makruh. Mazhab Syafi'i mengatakan haram bersedekah bagi mereka yang masih punya hutang. Hutangnya tak dibayar-bayar tapi sedekahnya banyak. Itu sedekah itu bisa menyebabkan dosa. Karena seharusnya dia membayar hutang lebih dahulu. Juga sama hukumnya dengan man alaihi nafaqah. Juga sama hukumnya dengan orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Jadi begini maksudnya, tidak boleh bersedekah selama beradu dengan kebutuhan keluarga, kebutuhan kewajiban nafkah. Di rumah belum makan, beras tidak ada, lalu kita sedekah, haram. Harus lebih dahulu menyelesaikan urusan kewajiban keluarga. Makanya penghasilan kita, bapak-bapak, itu dahulukan dulu perkara yang wajib. Bagi seorang laki-laki ketika dia keluar gaji, maka yang wajib lebih dahulu adalah segera hitung kebutuhan keluarga. Kalau dia sudah bisa menafkahi, mencukupi, ini misal ada gaji dia 6 juta, lalu dia berikan ke istrinya ini 3 juta untuk belanja. Lalu kemudian selebih itu apa yang harus lakukan? Bayar dulu hutang. Jadi dah sedia peng ruko ini, bayar dulu hutang segera. Oh, sisakan 1 juta untuk emergensi, apakah untuk hal-hal yang tak terduga, itu boleh. Jadi intinya kewajiban dulu. Nafkah keluarga itu kan bukan hanya makan. Nafkah keluarga itu kan termasuk juga menyekolahkan anak, SPP, itu wajib kita cari dahulukan. Ada kelebihan, bayar hutang. Begitu orang baru selamat dari ancaman Allah. Oh, bayar hutang tak sanggup sekaligus, boleh dicicil dan buat perjanjian dan kesepakatan dengan yang orang yang kita berhutang kepadanya. Yang tak boleh tiap-tiap bulan kita abaikan. Dan ini adalah pekerjaan orang-orang yang tak takut kepada ancaman siksa. Sehingga banyak kejadian hari ini hutang tak bayar-bayar, tapi dumho geduk dia traktir go. Hutang tak bayar, tapi di mana duduk dia yang traktir, dia traktir. Hutang orang tak bayar. Traktir itu kan termasuk sedekah. Hai, sekali-sekali boleh, tapi iringi dengan membayar hutang. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak Allah lepaskan sampai ke ujung akhirat. Tidak akan Allah selesaikan masalah hubungan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahawa dosa itu ada 3.
Ya, jadi kata Rasulullah, dosa itu ada 3 model di sisi Allah. Yang pertama, dosa yang tidak diampunkan, dan dia yang dimaksud adalah syirik. Kapan syirik itu tidak diampunkan? Ketika mati membawa kesyirikan. Kalau masih hidup, masih diampunkan dengan syarat segera taubat. Ya. Yang kedua, dosa yang tidak dipedulikan. Ya. Jadi yang pertama tak diampunkan, yang kedua tidak dipedulikan. Artinya Allah tidak terlalu peduli dengan dosa itu. Mana dosa itu? Fima bainahu wa baina rabbih, iaitu dosa antara kita dengan Allah. Kita pernah tidak solat, kita pernah tertinggal puasa, mungkin kita pernah berzina, mungkin kita pernah makan riba. Itu suka-suka Allah menanganinya. Kalau dia sempat sebelum sakaratul maut sempat memohon ampun, kalau Allah menginginkan, Allah ampunkan. Jadi itu dosa pribadi antara kita dengan Allah, itu terserah Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha. Allah bisa ampunkan, Allah bisa azab. Jadi pilihannya 2. Makanya maksud Allah tidak peduli itu begini, sebanyak apapun dosa, kalau dia sempat meminta ampun, itu dosa-dosa yang paling banyak itu Allah ampunkan serta-merta. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, anak Adam ini kalau berbuat dosa di malam hari, dia minta ampun di siang hari, Allah ampunkan. Lalu dia buat dosa di siang hari, lalu kemudian dia minta ampun di malam hari, Allah ampunkan. Jadi Allah tidak peduli, berulang-ulang tetap Allah ampunkan. Hari ini ngaku taubat, rupanya berulang lagi, lalu taubat lagi, lalu berulang lagi. Allah ampunkan tidak? Allah ampunkan. Allah ampunkan. Cuma yang jadi masalah, kita ini pilihan kita antara 2, mati dalam sedang taubat atau mati sedang mengulang maksiat itu. Itu yang bahaya kalau mengulang-ulang maksiat. Jadi Allah tidak peduli. Kalaupun engkau susun dosamu, kata hadis qudsi, engkau susun dosamu setinggi langit. Ananas sama', kata Nabi. Seandainya dosa anak Adam ini disusun setinggi langit, lalu engkau mohon ampun kepada aku sekali saja, maka dosa setinggi langit itu kuhapuskan, kata Allah. Nah, ini jadi banyak ampunan kalau dari Allah. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing, ujungnya surga. Seorang pembunuh yang sudah membunuh 100 orang hanya karena ingin taubat, mati di tengah jalan, rupanya jasadnya lebih dekat ke kampung yang dia akan hijrah, ujungnya ternyata diampunkan dosa, padahal dia belum sempat, baru ingin taubat, belum sempat melakukan amal saleh, diampunkan dosa. Makanya bapak-bapak kalau sudah membunuh, pergilah ke kampung untuk hijrah, mudah-mudahan mati di kampung yang tempat kita taubat. Jadi ini urusan kita dengan Allah. Itu dosa yang kedua, Allah tidak peduli. Tapi hati-hati, bisa-bisa kita masuk neraka kalau Allah tak menginginkan. Begitu. Kemudian dosa yang ketiga, yaitu dosa yang tidak dibiarkan. Jadi ada 3 model dosa di sisi Allah: tak diampunkan, tak dipedulikan, dan tak dibiarkan. Ya. Tidak ditinggalkan, tak dibiarkan. Apa dia dosa ketiga yang tak dibiarkan itu? Yaitu dosa fadulmul ibad ba'duhum ba'dha, dosa antara sesama hamba. Mana dosa sesama hamba? Yaitu mengganggu, menyakiti, menzalimi hamba yang lain, baik nyawanya maupun darahnya, maupun kulitnya, jasadnya, atau hartanya, atau kehormatannya. Itu semuanya tidak diampuni dan tidak dibiarkan. Jadi kayak mana maksudnya? Di kisas, di ujung hadis Nabi mengatakan,
Al-qisas la mahalah, wajib dikisas. Tak ada cerita. Tak ada cerita Allah yang ampunkan. Makanya orang-orang yang berhutang ni itu termasuk dosa sesama hamba kalau dia melarikan diri. Kalau dia melarikan diri dan tak dibiarkan oleh Allah, tak dibiarkan, harus selesai. Bagaimana cara Allah menyelesaikannya? Nanti di yaumul hisab Allah ambil amal saleh kita, diberikan kepada orang yang kita zalimi dengan tidak membayar hutangnya. Rupanya tidak cukup amal saleh kita untuk membayar hutang. Banyak korban yang sudah terjadi, sampai kita tidak sanggup lagi bayar hutang dan tidak ada rencana iktikad baik membayar. Amal saleh kita tidak cukup untuk bayar hutang. Maka yang Allah lakukan berikutnya, diambillah dosa dari korban-korban. Dosa itu dicampakkan kepada si yang berhutang, yang mati tidak ada rencana bayar. Akhirnya kita dapat amal saleh orang karena hutang yang tak dibayar, dan dia dapat dosa kita. Otomatis dosa kita berkurang. Makanya kita ni yang korban-korban penipuan hutang itu ada kemungkinan masuk surga melalui amal saleh orang. Ini kan kayaknya ni wajah-wajah pernah kena tipu semua ni. Saya lihat dari gaya duduknya, dari dahanya ini, wajah-wajah pernah kena tipu ni. Dan beruntunglah yang wajah-wajah pernah kena tipu ni, ada kemungkinan kita selamat di akhirat. Makanya mengusahakan untuk mengambil kembali di dunia boleh. Kalaupun tidak bisa, serahkan urusan kepada Allah. Allah tidak hilangkan semua keluh kesah kita, Allah tidak hilangkan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hati dengan mafia-mafia yang suka berhutang tapi tak bayar. Ini patut kita pikirkan, renungkan. Bagi yang sudah berhutang, selesaikan sebelum kematian itu datang. Dan tak boleh bersedekah. Jadi bukan bermakna sedekah bisa menyelesaikan hutang. Ada orang berfikir kayak gini, tak, saya sedekah biar bisa cepat selesai hutang. Tak. Dia sedekah itu berfungsi, kalau masalah menyelesaikan perkara lain, sedekah itu pertama bisa berfungsi untuk menghilangkan penyakit. Karena itu hadis Nabi SAW. Bahkan gurunya Imam Bukhari, itu Ibnul Mubarak, ketika muridnya datang mengatakan bahawa ada bisul di lututnya yang tak sembuh-sembuh dan semakin membesar, makin besar, dah bertahun, dan dia sudah berusaha macam model tak sembuh-sembuh. Kemudian Ibnul Mubarak mengatakan bahawa bersedekahlah, cobalah engkau wakafkan satu sumur kepada penduduk kampung. Maka setelah engkau wakafkan sumur itu, engkau lihatlah apa yang engkau bisa dapatkan dari Allah untuk penyakitmu. Akhirnya dia wakafkan satu sumur. Berapa bulan kemudian dia datang lagi, dia mengatakan, alhamdulillah, penyakitku ini sudah banyak berkurang dan sudah hampir sembuh. Itu fungsi sedekah, bisa begitu. Tapi tidak semua penyakit Allah kurangi dengan sedekah. Kadang-kadang penyakit itu datang memang untuk memasukkan orang yang sakit itu ke dalam surga. Jadi jangan dipikir semua penyakit datang sebagai azab. Dia diberikan Allah untuk masuk ke surga. Tiba-tiba kita sedekah untuk menghilangkan pintu surga ini, enggak. Habis sedekah pun bertambah sakit. Itu bisa juga kekuasaan Allah begitu. Juga sedekah bisa memadamkan api neraka. Itu fungsi-fungsi sedekah. Ittaqun nar,
walau bisyaqqi tamra, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah satu biji kurma. Jadi satu biji kurma bagi kita itu neraka itu bisa padam, maksudnya untuk kita, jadi kita tidak masuk. Tapi kalau sedekah untuk bisa bayar hutang itu salah, karena hutang itu wajib bayar, lalu kita tiba-tiba bersedekah dengan tujuan semoga Allah ringankan. Ada uang lagi, sedekah lagi, semoga Allah ringankan. Ada uang lagi, sedekah lagi. Yang hutang ada baik-baik. Ini tak betul. Dia kapan ada uang bayar hutang, apa ada uang bayar hutang. Jadi berniat baiklah untuk bayar hutang. Karena begini, Nabi sudah janji, man akhaza amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu itlafaha, dan dia sengaja ingin menghabiskan harta tersebut. Sudah ambil uang orang, tidak ada rencana bayar, sengaja dia lupa-lupakan, dia ingin habiskan uang tersebut. Apa janji Nabi? Atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan, membinasakan hartanya. Jadi siapa yang berniat buruk terhadap harta orang, tidak ada rencana bayar, lihatlah skenario Allah, bagaimana Allah akan hancurkan hidup kita sampai tercerai-berai. Itu akan terjadi. Makanya kita kadang-kadang bingung. Kita ni ada hutang yang dulu kita tidak ada rencana bayar lagi. Kadang-kadang kita bingung, kok kita hidup kayak gini, kok susah kali rezeki, di mana-mana susah dapatnya, tidak ada orang tolong, macam-macam kejadian. Kemudian isteri minta cerai, lalu kemudian anak-anak pun mulai membuat masalah. Ini banyak masalah terus sampai hancur-hancuran. Apa penyebabnya? Salah satunya yaitu kita tidak ada rencana membayar hutang orang. Ini banyak sudah kejadian, Pak. Di atas, di komplek kami di atas tu sudah ada contoh sekitar 2 orang sudah yang begitu, hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Ini bahaya. Jadi itu janji Nabi. Siapa yang cok penggop hana rencana bayu, preh Allah gepancu mandum harta gedanya. Lalu Nabi sambung, wa man arada ada'aha adaha Allah anhu. Barang siapa yang merencanakan niat baik untuk membayar hutang, maka Allah akan bantu mempercepat urusan bayar hutang itu. Jadi makanya coba lihat orang yang niat baik, ilung pokok je menyonapeng bayar hutang, melukor je bayar, itu Allah buat tiba-tiba datang rezeki, sudah selesai, sudah lunas. Kenapa? Niat. Innamal a'malu binniat. Maka berniat baik untuk membayar hutang, Allah akan bantu. Nanti ada aja yang tolong tiba-tiba sudah lulus P3K, walaupun gaji belum keluar, sekali keluar tidak dirapel, tapi kita tetap bayar hutang. Terus Allah buat ini ada pintu rezeki. Nanti ini kita bayarkan hutang, itu ditolong sama Allah untuk diselesaikan. Itu janji. Jadi jangan ragu sama janji Allah dan Nabi, karena kita ini kebenaran datangnya dari Nabi. Maka hati-hati kalau seandainya tidak ada rencana membayar hutang, malah menampak-nampakkan. Yang paling parah Pak, udah hutang banyak, menampak-nampakkan diri sebagai orang baik, padahal kadang-kadang pengen kau ratas aku. Itu kan banyak tu yang sudah terpilih itu Pak. Itu yang terpilih itu. Ada yang sudah duduk di kantor di istana, ada yang sudah duduknya hutang hana bayar. Yang komplek rumah di Aluawinya ni ada Pak, coba Pak lihat itu. Dia sudah terpilih jadi pembesarnya, hana beres mendumnya ada. Habis punga, termasuk teman saya berapa orang di punganya. Ya hutang hana bayar. Jadi lihatlah nanti kehidupannya hancur-hancuran. Hancur dunia, hancur akhirat. Nabi mengatakan, sesama kambing, hadis riwayat Muslim, sesama kambing yang menzalimi kambing lain. Karena ini kan bukan rantai makanan ni. Kambing tidak makan kambing. Kalau jeruk bisa makan jeruk. Ini kambing tidak makan kambing. Rupanya ada kambing yang kuat di dunia, punya tanduk besar. Di tanduknya kambing yang lemah.
Allah tegakkan kisas di akhirat. Bagaimana caranya? Dibuat kambing yang korban ni bertanduk, lalu dibuat kambing yang dulu bertanduk tak lagi bertanduk, jadi dibalik sama Allah. Lalu Allah suruh kepada kambing bertanduk, tanduk seperti engkau dulu ditanduk di dunia, tanduk. Ditanduknya Pak sampai sesuai rasa sakit yang dia terima di dunia. Itu sesama kambing itu, hadis riwayat Bukhari. Sudah selesai, barulah kedua-duanya dijadikan tanah. Setelah jadi tanah, orang-orang kafir melihat begitu cara hisab kepada binatang. Orang-orang kafir berkata, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir, ya Allah, seandainya engkau pun mau menjadikan kami menjadi tanah. Jadi maksudnya orang kafir itu takut sekali masuk neraka sampai mereka minta jadi binatang. Mereka minta hisabnya pun hisab binatang. Jadi maksudnya apa yang kami bisa lakukan, yang balas-balaslah, tapi jangan masuk neraka. Begitulah nasib orang kafir. Nah, yang kita mau kasih tahu apa? Kalau sesama kambing ditegakkan kisas dalam urusan apapun, maka sesama kita yang punya akal, punya otak, itu lebih kuat kisasnya. Maka diselesaikan semua tu. Terutama mereka yang pernah menzalimi sesama hamba. Jadi intinya apa ni? Jangan sampai mendahulukan sedekah ketika kita masih punya hutang atau masih punya tanggungan keluarga. Ini kita hutang dah ada, tetapi untuk keluarga pas-pasan, tak usah sedekah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis Nabi, orang miskin bersedekah itu lebih utama daripada orang kaya bersedekah? Orang miskin boleh bersedekah dengan syarat dia tidak menghilangkan kewajiban nafkah untuk keluarga. Jadi walaupun pas-pasan keluarga, pikirkan lebih baru sedekah, karena ini wajib, Pak. Dan juga saya mohon maaf, saya harus mengatakan bahawa ini perkara dengan keluarga ini juga perkara yang memang Allah wajibkan beri nafkah. Ada sebagian orang berdakwah, Pak, pergi ke negara lain sampai 4 bulan, tapi nafkah keluarganya tidak ditanggungnya, sehingga akhirnya pulang tercerai-berai. Isteri sudah tercampak-campak, anak sudah bunuh diri, sudah tergantung-gantung semuanya, Pak. Kita dakwah 4 bulan ke negara orang, 4 bulan tidak ada nafkah untuk anak isteri, dengan alasan ku tinggalkan dia kepada Allah dan Rasul. Ini salahnya. Kalau kita seperti Abu Bakar boleh, tinggalkan keluarga pergi tanpa nafkah, itu haram. Banyak kejadian begitu, Pak. Itu hati-hati tu. Bukan tak boleh dakwah, tapi ingat, mendakwahkan itu adalah perkara setelah menafkahi keluarga. Baik, sudah. Nah, ini perlu diperhatikan. Sedikit lagi baru kita bertanya jawab, 5 menit lagi. Lebih sedikit, paling 15 menit. Kemudian apa hukum berikutnya masalah sedekah sunnah? Atasadduq min malil haram. Apa hukumnya bersedekah dengan harta yang haram? Bersedekah dengan harta yang haram juga menimbulkan dosa, bukan menimbulkan pahala, menimbulkan dosa. Jadi ini juga ada hadisnya. Orang yang bersedekah dengan yang haram, maka termasuk perbuatan yang mengolok-olok Allah. Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah itu tidak terima apapun amalan hamba kecuali dari yang baik-baik. Kita sedekah setelah kita cari pekerjaan haram, lalu kita bersedekah. Itu kalau kita pikir dan kita yakin sedekah kita diterima, apa yang terkesan? Pasti yang terkesan di dalam pandangan orang, Allah itu ternyata terima juga harta yang haram. Jadi Allah itu bukan hanya terima harta yang halal, yang haram pun diterimanya. Ini kan banyak kejadian, Pak, setelah joget-joget, cari uang dengan cara pekerjaan haram, menyanyi, berjoget, menari, bandu-bandu menganggap pahala milik Nabi kan.
kerja di tempat riba, kemudian kita kadang-kadang lihat orang menjual diri, dapat pekerjaan itu dan kita dapat uang, lalu kemudian setelah kita jual aurat, kayak artis tu jual aurat supaya banyak rating, orang menarik, setelah itu sedekah, buat panti asuhan, buat sedekah, berbuka untuk anak-anak yatim di tempat ini, tempat itu. Ada yang pergi umrah berkali-kali, pulang umrah buka lagi semuanya, lalu tampil seksi lagi, cari lagi uang dengan cara menjual auratnya. Ini semua yang dia lakukan itu bukan mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa. Di mana inti kok bisa dapat dosa? Karena orang kan biasanya pasti mengatakan, kok bisa dosa? Kan dia, ya walaupun dia buat haram, kan itu kan perbuatan baik, kok bisa dosa? Dosanya karena dia telah merusak kesucian Allah. Jadi seakan-akan Allah itu tidak peduli mau halal mau haram, kamu sogok saya terima. Kalau manusia bisa begitu Pak, gelar ustaz, dengku, macam-macam gelar, tapi waktu truk amplop, nak tanya pengharu mana nak tanya. Ya. Kecuali amplopnya tipis baru ditanya. Kalau tebal kadang-kadang enggak ditanya. Diterimanya Pak. Itu bisa terjadi pada manusia, tapi kalau pada Allah enggak. Jadi ini perkara melecehkan Allah. Makanya Allah marah. Setiap jumlah sedekahnya dijadikan dosa. Yaitu dosanya apa? Bersedekah dengan harta haram. Maka tak boleh. Kalau sudah dapat dari harta haram, kayak model Robin Hood. Bapak kenal sama Robin Hood? Anak-anak hari ini tak kenal lagi, susah kali. Anak hari ini jangankan Robin Hood, cacing aja nak kenal lagi. Kita dulu kan sampai ditarik-tarik sama mamak kita, tersangkut ditarik. Ini apa yang kita dapatkan dari kisah Robin Hood dulu Pak? Mencuri dari orang kaya, diberikan kepada fakir miskin. Lalu orang mengatakan bahawa ini orang baik, padahal itu perbuatan yang haram. Tak ada cerita boleh mengambil dari orang kaya lalu bagi ke fakir miskin, tak ada cerita. Tak rampok rumah orang kaya, tak bagi ke fakir miskin. Ini ada ceritanya. Yang merampok tetap merampok, atas nama apapun tetap merampok, walaupun tujuan baik. Malah kalau kita kasih ke fakir miskin dari hasil rampokan itu juga menyebabkan dosa yang besar. Jadi ini perkara yang perlu difikir-fikir. Yang perlu difikir adalah bukan berarti tak boleh Ustaz ya, berarti saya ya udah tak saya sedekah lagi. Bukan itu yang harus diambil kesimpulan. Jangan kerja di tempat haram, jangan cari uang haram. Ini gara-gara pengajian ini salah paham nanti. Ya sudah Ustaz, kalau gitu saya nak sedekah lagi. Jadi ya saya lanjutkan aja, langsung saya edarkan sabu-sabu, tak usah saya sedekah lagi, nak diterima pun ma Allah. Kenyana berhenti dari pekerjaan haram supaya kita hidup bisa mendapatkan keberkahan dengan harta yang kita dapatkan. Karena harta halal ini Pak, walaupun kita sedekah sedikit, tapi Allah sambut dengan tangan kanan. Kan sudah kita baca hadisnya, akhazahu biyamini. Harta halal kita gaji sudah setengah, kita kasih Pak ke celeng. Berapa tadi Bapak kasih ke celeng? Bapak kasih 5.000, tapi harta halal. Halal itu Bapak dapat, Bapak naik tower kan, kemudian turun dapat gaji lah sekian. Bapak ada yang kerja di mana halal, Bapak kasih 5.000. Walaupun 5.000 karena itu harta halal, Nabi mengatakan Allah ambil dengan tangan kanannya. Itu penghargaan. Lalu Allah suburkan dia, Allah pelihara dia sebagaimana engkau memelihara anak unta menjadi bapa unta. Disuburkan harta kita Pak. Jadi 5.000 itu nanti waktu kita balik ke akhirat sudah berubah menjadi bukit-bukit. 5.000 yang pernah sedekah kurma menjadi bukit-bukit kurma. Dah tumbuh dia, tumbuh. Begitu. Makanya dulu saya bingung apa maksud Allah
ketika mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dalam surah Ali Imran tu, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan pemakan riba, lalu Allah suburkan orang bersedekah. Rupanya subur yang dimaksud itu memang betul-betul disuburkan Allah yang bersedekah. Cuma kita tunggunya nanti di akhirat. Kita kan yang udah banyak sedekah, Pak. Kalau kita ditanya orang, padum sedekah pun bacut tagai. Bacut di dunia, teruk ke di akhirat. Kita terkejut melihat sedekah kita. Syaratnya jangan sampai bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Penutup masalah sedekah, ada perkara yang jangan dilakukan seputaran masalah sedekah karena bisa menghancurkan sedekah kita. Apa dia? Yang pertama adalah al-mannu, mengungkit-ungkit sedekah kita. Jangan sebut-sebut, Pak. Kalau sudah sedekah, udah selesai, lupakan saja sudah. Tak perlu diingat-ingat. Yang perlu diingat apa, Pak? Bukan kebaikan kita yang perlu diingat, yang perlu diingat dosa. Kebaikan kita pada orang jangan diingat. Yang perlu diingat dosa kita sama orang. Yang udah kebaikan sudah selesaikan, tak usah diingat. Karena semakin banyak kita mengingat sedekah kita, maka semakin kecil kemungkinan sedekah itu diingat oleh Allah. Tapi kalau kita melupakannya, maka kemungkinan besar Allah tidak melupakannya. Itu kunci sedekah. Jadi tak usah ingat-ingat. Sedekah $5 diingat sampai 30 tahun. Pernah kujuk nasahnya $5 ruji. Jadi 30 tahun kita ingat ada $5. Itu tak usah. Udah bantu anak yatim sudah, dia besar nak pernah ke rumah kita pun tak usah peduli. Karena nanti ada orang yang ketika lihat ada orang dibantunya, ketika disapa di tengah jalan, Assalamualaikum, tak disahutnya, itu langsung pulang ke rumah dia kasih tahu isteri, itu yang kita bantu tu kombong orang, ada dah bantu dia, puroi lagi ibu orang, kayak gitu Pak biasanya. Padahal dia mungkin tak nampak orang yang namanya di jalan, Pak. Itu kadang-kadang ada yang tak nampak. Apalagi kita sapa orang dengan helm hitam, mituri pihan. Jadi tak usah peduli, asal dah kasih ke orang udah, lupakan saja. Jadi tak perlu menjadi sebuah kenangan, sampai buat status bahawa alhamdulillah hari ini aku telah memberi karenamu ya Allah. Tai karenamu, mana ada karenamu kalau sudah buat status. Jadi jangan ungkit-ungkit sedekah, jangan foto-foto kecuali memang dibutuhkan. Arti butuh begini, Pak. Kita sedekah, tapi kita pegang misal uang orang, harus nampak tu bukti sama orang yang kasih bahawa ini sudah saya salurkan. Itu tak apa-apa. Atau mengajak orang bersedekah, kita foto rumah fakir miskin, atau kita kasih dengan tujuan kita mengajak orang lain, marilah kita bantu rumah ini. Lalu kita buat list, kita duluan yang mulai, boleh. Itu yang disebut, kalau tidak kita lakukan, kita termasuk golongan pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak pernah ngajak-ngajak orang untuk memberi makan orang miskin. Mengajak orang melalui foto boleh. Yang jangan apa Pak? Foto untuk menampilkan bahawa kita orang baik. Itu yang jangan. Yang kedua yang jangan dalam urusan sedekah, al-aza, iaitu menyakiti orang yang menerima. Kasih-kasih tapi bahasa kita menyakitkan. Ni ambil. Tapi habis ni tahu-tahu diri sikit lah. Kalau bukan kerana kami, siapa yang tolong kamu? Mamakmu pun tak peduli sama kamu. Kamu dicampak depan pintu rumah, di macam-macam dibuat. Kita kasih, kita pelihara anak orang, tapi kita sakiti terus-terusan hatinya. Ini semua ini membatalkan pahala sedekah. Habis sudah ratusan juta partikular anak kau, tetapi habis mandu. Kenapa? Suka mengungkit dan suka menyakiti penerima sedekah. Ini Allah langsung yang sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima sedekah. Okey, baik. Itu yang paling penting, Pak. Itu yang paling penting untuk tidak batal sedekah kita.